Selamat datang di presentasi saya tentang perkembangan kecerdasan buatan dan dampaknya dalam bidang informatika. Nama saya Bizar Al-Ghifari dan saya adalah seorang mahasiswa informatika dari Universitas Cyber Asia dari kelas 401. Saya sangat tertarik pada topik ini, jadi mari kita mulai dengan melihat perkembangan terkini dari kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI ini telah menjadi topik yang sangat hangat dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi teknologi ini membawa perubahan besar dalam dunia teknologi informasi dan mempengaruhi berbagai sektor industri serta kehidupan sehari-hari. Jadi AI adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan yang sangat baik untuk belajar dan beradaptasi selayaknya manusia yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas dalam berbagai proses produksi. Misalnya dalam diagnosis medis, AI membantu dalam menentukan perawatan yang tepat dan bantu penelitian biomedis. Selain itu, AI juga berperan penting dalam industri keuangan untuk analisis data dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Dampak positif kecerdasan buatan ini ada beberapa dampak positif dari penggunaan AI di bidang kesehatan. AI itu membantu dokter mendiagnosis penyakit dengan lebih akurat dan memberikan perawatan yang lebih tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, AI ini juga meningkatkan pengalaman pelanggan melalui seperti chatbot, lalu ada asisten virtual yang menyediakan dukungan cepat dan efisien. Dan di bidang pendidikan, AI pun mempersonalisasikan proses pembelajaran, memantau kemajuan individu, dan memberikan umpan balik instan yang membantu siswa memahami materi lebih baik. Jadi AI juga digunakan dalam pengembangan kendaraan otonom yang dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas dan mempermudah mobilitas seperti yang kita tahu. Contohnya sekarang ini ada yang namanya autopilot di beberapa kendaraan terbaru. Itu bisa mengurangi kecelakaan karena ada beberapa fitur yang bisa dibilang membantu seperti auto brake. Jadi dia akan mengerem pada saat di jarak tertentu dengan kendaraan di depannya. Tapi meskipun banyak manfaatnya, AI juga menghadapi berbagai tantangan dan dampak negatif. Salah satunya itu kekhawatiran utamanya adalah penggantian pekerjaan manusia oleh mesin cerdas ini yang dapat menyebabkan masalah pengangguran. Selain itu, AI membutuhkan akses ke data yang besar dan seringkali datanya itu adalah data yang sensitif yang menimbulkan kekhawatiran terkait privasi data. Nah, sistem AI ini juga menyerap baik bias dari data yang digunakan untuk melatihnya, sehingga menghasilkan keputusan yang terkadang tidak adil dan diskriminatif. Saya juga ingin berbagi sedikit pengalaman pribadi saya sebagai mahasiswa informatika. Salah satu pengalaman paling berkesan adalah ketika saya menggunakan platform pembelajaran berbasis AI yang dapat menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar saya. Jadi platform ini memberikan umpan balik instan dan membantu saya memahami konsep-konsep yang sulit dengan lebih baik. Selain itu, saya sendiri juga pernah ikut andil dalam sebuah proyek yang menggunakan AI untuk analisis data yang cukup besar. Jadi pengalaman ini membuka mata saya terhadap potensi besar AI dalam memecahkan masalah-masalah kompleks dan meningkatkan efisiensi kerja. Namun saya juga menyadari pentingnya memahami risiko tentang tantangan yang terkait dengan penggunaan AI, seperti privasi data dan bias algoritmanya. Tapi sebagai kesimpulan dari saya sendiri, kecerdasan buatan itu teknologi yang memiliki potensi besar ya untuk mengubah cara hidup dan cara kita bekerja. Meskipun membawa banyak manfaat juga, AI juga menghadapi berbagai tantangan dan dampak negatif yang perlu kita atasi bersama-sama.
Jadi penting bagi kita untuk terus mengembangkan teknologi ini secara bertanggung jawab dan mengimplementasikan kebijakan yang kuat untuk mengelola dampak sosial yang perlu diatasinya ya. Jadi secara tidak langsung kita juga bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan terkait penggunaan AI ini. Jadi untuk kebijakannya itu seperti masalah dari dampak sosial, etika, dan privasi yang terkait dengan penggunaan. Baik, hanya itu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Saya harap informasi ini bermanfaat memberikan wawasan baru tentang perkembangan kecerdasan buatan atau AI ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.